menggunakan adonan kayak gini, kamu bisa bikin bakso urat yang sangat kenyal. Ini anti gagal loh, simak videonya sampai akhir. Pertama, siapkan daging sapi dan paha ayam bagian bawah tanpa kulit ya. Agar bakso kenyal dan tidak lembek, di sini kalian bisa gunakan daging sapi segar ya. Gunakan daging tanpa lemak, karena lemak yang berlebihan pada bakso akan membuat tekstur bakso tidak kenyal dan terasa lebih enak. Tapi kalau teman-teman mau buat bakso urat, teman-teman bisa pakai daging sengkel atau daging yang berada pada bagian depan kaki sapi. Daging sengkel itu sedikit lemak, tapi uratnya banyak loh. Bisa juga pakai urat ayam bagian paha ya. Daging dan ayam dipotong-potong tujuannya supaya lebih cepat halus ketika kita haluskan. Dan di sini biar cepat halusnya, Teteh pakai chopper aja nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nggak ada chopper, bisa juga minta digilingkan langsung ke tukang daging di pasar. Haluskan daging lalu tambahkan air es. Tahu nggak teman-teman? Es batu ini digunakan supaya suhu adonan selama penggilingan tetap rendah. Bahkan es bisa melarutkan bahan-bahan dan bumbu serta mendistribusikan secara merata bahan tersebut dengan daging. Dan untuk garam, di sini Teteh pakai garam kasar, dan garam ini membantu menghancurkan ikatan protein yang ada di dalam daging, jadi daging akan lebih empuk. Supaya bakso jadi kenyal, bisa ditambahkan pengenyal bakso ke adonan. Tapi Teteh nggak pakai ya, karena nggak ada nih di rumah. Sebagai gantinya, di sini Teteh pakai baking powder dan sedikit agar-agar. Kalau mau baksonya lebih garing dan sempurna lagi, bisa juga ditambahkan perenyah bakso ya. Untuk seasoning bisa kalian sesuaikan. Cara ngetes rasanya setelah dihaluskan bisa buat kalian pensir sedikit sampai pas dengan rasa yang diinginkan. Nah, untuk fungsi telur di sini, teman-teman, di sini fungsinya terutama bagian putihnya yaitu sebagai penstabil dan pengikat bahan tambahan agar diperoleh bakso yang mempunyai tekstur yang kuat. Nah, untuk rasio perbandingan daging dan tepung tapioka yang ideal yaitu 4:1. Kalau kurang, tekstur baksonya jadi lembek bahkan sulit dibentuk. Dan kalau sebaliknya, alias kebanyakan tepung, tekstur baksonya akan jadi keras. Oke deh, setelah halus seperti ini, sekarang siap untuk dicetak. Sebelumnya jangan lupa didihkan air terlebih dahulu, lalu kita matikan, dan sekarang tinggal cetak baksonya dengan cara seperti ini. Lalu masukkan ke air panas, ini kita lakukan sampai selesai. Nah, setelah selesai, nyalakan lagi api sedang, tunggu sampai bakso mengapung. Bakso yang mengapung menandakan bakso telah matang ya teman-teman. Terus kalau udah mengapung, angkat, masukkan air es. Cara ini dapat menghentikan proses pematangan bakso sehingga tekstur kenyalnya lebih terjaga. Supaya bakso tidak mudah pecah saat direbus, hindari menambahkan terlalu banyak bahan cair dalam adonan bakso ya. Nah, ini kita rendam di air es sekitar 2-3 menit lalu tiriskan. Untuk mengetahui bakso sudah matang sempurna, belah baksonya ya. Jika warnanya seperti ini berarti sudah matang sempurna. Namun jika bagian tengahnya berwarna merah muda, berarti bakso belum matang sempurna. Baksonya siap diolah, bisa juga simpan di freezer, bisa tahan 3 minggu. Dimakan sama mie instan aja udah enak banget loh. Selamat mencoba dan like videonya jika bermanfaat.